Jadi pagi itu kami berkumpul di Dermaga Kalimas. Tim yang akan berangkat pagi itu terdiri dari tim OSP dan tim Korkot Manado. Itu ada sekitar 12 orang. Kami berkumpul pagi itu di Dermaga Kalimas dan menyeberang menggunakan perahu wisata. Nah, untuk perahu wisata kami charter seharian itu seharga 1 jutaan. Dan memang untuk kapasitas bisa 15 orang ke atas. Kami waktu itu di pagi hari itu diberkati dengan cuaca yang cerah, kemudian lautnya tenang sekali. Di perjalanan, karena memang pemandangannya begitu indah, kami sayang melewatkan pemandangan tersebut tanpa diabadikan. Jadi beberapa dari kami, bukan beberapa, tapi hampir semua, bukan hampir semua juga, memang semua berfoto-foto, kemudian mengambil video. Nah, itu salah satu momen yang memang sangat menyenangkan waktu itu. Perjalanan ke sana tidak terasa, itu 1 jaman di jalan kami berfoto-foto dan tiba-tiba selama 1 jam ternyata kami berada di tengah laut. Jadi sampai di sana kami tiba di Dermaga Alung Banua. Jadi waktu kami tiba di Dermaga Alung Banua itu kami disambut oleh infrastruktur dermaga untuk tambatan perahu yang ada di sana itu sangat tidak memadai, dalam arti tidak ada hand railing, kemudian ada lubang yang menganga di tengah dermaga itu sangat bagi kami itu tidak istilahnya, kasihan gitu loh kalau untuk kaum rentan seperti anak-anak, lansia atau perempuan. Bahkan ada saat saya menuruni dermaga yang satu ke satunya itu eskalasinya cukup tinggi dan itu bahaya sih sebenarnya. Kelurahan Alung Banua pemukimannya relatif datar, hanya di awal tadi ketika mau masuk kampung itu yang agak curam, menanjak. Tapi secara keseluruhan kelurahan memang berbukit dan berbukit yang tidak curam, relatif datar. Ketika sampai Alung Banua kita akan disuguhi oleh pemandangan yang sangat menarik, air laut yang sangat biru dan perbukitan yang sangat hijau, dan kita bisa juga melihat pemandangan Gunung Manado Tua yang ditutupi awan. Selanjutnya memasuki Kelurahan Alung Banua, itu baru pemukiman yang ada di pesisir pantai. Kita harus jalan sekitar 50 meter dan kita akan memasuki permukiman yang menjadi pusat permukiman atau pusat kelurahan. Di situ akan menanjak dan di samping jalan yang menanjak itu kita akan melihat sumur yang adalah sumur yang paling banyak digunakan oleh warga atau masyarakat Alung Banua, karena sumur ini adalah sumur yang paling lama dan satu-satunya sumur yang secara teknis tidak berasa, tidak berbau, dan sumur ini hanya akan kering atau airnya jadi sedikit ketika musim kemarau, sehingga pada saat-saat atau musim kemarau tersebut masyarakat Alung Banua harus mengambil air dari Kota Manado. Memang kami menemukan salah satu ibu yang sedang mencuci pakaian persis di samping rumahnya. Jadi dia ada di tepian begitu, bukan dalam rumah. Dalam kondisi yang sederhana rumahnya, kemudian di dekat dia mencuci itu ada beberapa, kalau istilah yergen ya, kalau orang Manado bilang yergen atau jirigen gitu, yang semacam antri. Kalau kita lihat berita-berita orang antri minyak tanah ya seperti itu. Ini yergennya antri di dekat ibu yang sedang mencuci. Dan ketika kami ngobrol, ibu itu bilang, ya ini sudah jadi bagian kehidupan mereka sehari-hari. Mereka harus menimba air, menampung di rumah untuk keperluan MCK, itu ambil dari air sumur bor yang ada. Menurut ibu itu ada 4 sumur bor, ada 4 titik sumur bor dan hanya 1 yang air tawar, artinya tidak mengandung garam gitu ya, atau salobar. Dan
kondisi air sumur bor yang air tawar itu akan mengering ketika musim kemarau tiba. Ketika kami tiba di kantor lurah, kami kan jalannya tidak bersama-sama, ada yang sudah sampai duluan, ada yang juga ya agak ketinggalan, bahkan ada yang salah jalan, sudah salah menuju ke Bunaken. Dan teman-teman yang sudah tiba lebih dulu kantor lurah disambut oleh masyarakat, sudah ada tokoh-tokoh masyarakat di sana yang menunggu kami untuk berdiskusi. Dalam proses penggalian data, kami sebisa mungkin melibatkan banyak kelompok-kelompok masyarakat. Jadi seperti tidak hanya masyarakat umumnya, jadi juga ada kaum perempuan, ada anak-anak dan juga lansia. Bahkan beberapa warga turut menemani pada waktu melakukan pendataan. Jadi selain transek di lapangan, proses penggalian potensi dan permasalahan itu juga kita lakukan melalui rembuk warga. Rembuk warga ini melibatkan aparat kelurahan, dalam hal ini lurah dan kepala-kepala lingkungan, karena di Alung Banua itu cuma 2 lingkungan, jadi ada 2 kepala lingkungan yang kita libatkan, dan juga beberapa tokoh masyarakat, bahkan tokoh agama yang terlibat di dalam rembuk warga ini. Teknisnya di situ kita menggelar peta di atas meja, dan masing-masing narasumber itu menuangkan masukan-masukan mereka tentang potensi dan permasalahan itu di atas peta. Hari ini kami melakukan perjalanan ke Kelurahan Alung Banua menggunakan perahu bersama-sama dengan tim. Kami sangat merasa senang karena ketika kami mengunjungi Kelurahan Alung Banua, ternyata masyarakat di sana begitu welcome dengan kedatangan kami sebagai pendamping kotaku. Kami dijamu oleh masyarakat di sana, dan bagi kami itu merupakan hal yang positif. Selama kami berada di Kelurahan Alung Banua, ada beberapa kegiatan yang kami lakukan, antara lain FGD dan beberapa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pendataan 7 indikator. Inilah situasi dan kondisi yang ada di Alung Banua. Yang paling orang sangat perlukan masyarakat itu air. Karena memang sangat susah dan memang susah. Apalagi itu sekarang ini masih bersyukur karena masih ada hujan. Kalau sudah tidak ada hujan, itu memang sangat-sangat menderita. Itu perlu bantuan. Karena orang bersyukur kalau ada bantuan yang memang peduli dengan masyarakat yang ada di Kelurahan Alung Banua. Kami sangat bersyukur karena itu yang menjadi harapan orang. Karena orang tahu bahwa orang tidak bisa hidup tanpa air.